Mutiara Hikmah. Tentu kita tidak bisa melupakan sejarah dan kelanjutan dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca dilahirkan di atas muka bumi ini. Maka di sini beberapa ulama sejarawan, bahkan Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Ali Zaid dalam kitabnya Fikih, Sirah Nabawiyah pun demikian dengan Syekh Mubarak Furi dalam Rakhil Maktum juga mengutip mengenai proses pasca lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini. Tentu kita harus bijak nantinya dalam menyikapi berbagai pendapat di kalangan para ulama mengenai tersebarnya banyak riwayat tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kita akan sebutkan riwayat yang sahih. Setelah dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah kakeknya tercinta Abdul Muttalib langsung menggendongnya, membopongnya, kemudian dibawa di dekat Ka'bah dan dipanggillah hampir seluruh penduduk Makkah kala itu. Ya, di sini ada yang bertanya kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, nama apakah yang pantas engkau berikan kepada cucumu ini?" Dijawab oleh Abdul Muttalib, "Aku telah memberikan nama untuk cucuku ini dengan Muhammad." Sebagian penduduk Makkah bertanya-tanya, kenapa harus Muhammad? Karena Muhammad ini dianggap sebagai nama yang cukup asing. Ya, dan ini bukan nama yang biasa dipakai oleh pendahulu-pendahulu mereka. Ternyata ada alasan dibalik pemilihan nama Muhammad oleh Abdul Muttalib untuk cucunya tercinta. Muhammad secara bahasa itu adalah terpuji. Disinilah kemudian beliau menuturkan agar kelak cucuku ini menjadi orang yang selalu dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan inilah satu alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama Muhammad dan menjadi bukti bahwasanya yang memberikan nama untuk baginda kita Rasulul Karim Muhammad itu adalah kakeknya tercinta. Lah, di sini kemudian muncul beberapa riwayat. Ya, di antaranya adalah mengenai akikah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diselenggarakan khusus untuk kelahirannya akikah sebagaimana yang ada pada kebiasaan masyarakat kita dan syariat kita pun sudah menjelaskan akan hal itu. Ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, hanya saja banyak di kalangan para sejarawan menuturkan bahwasanya Abdul Muttalib kala itu pasca kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengundang seluruh penduduk Makkah, dan sebagai wujud syukurnya Abdul Muttalib ini juga menyembelih binatang ternak untuk dimakan bersama-sama dengan penduduk Makkah. Tapi wallahu taala alam bisawab. Apakah itu disebut sebagai akikah ataukah tidak? Memang minim sekali berita dan informasi mengenai hal itu semua. Adapun selain akikah yang masih diperdebatkan namanya adalah tentang khitannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian kaum muslimin ada yang mempercayai bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca dilahirkan di atas muka bumi ini sudah dikhitan. Dan riwayat seperti ini sebenarnya banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, tapi sebagian besar ulama hadis menuturkan bahwasanya riwayat tentang dikhitannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dilahirkan dalam kondisi sudah berkhitan ini adalah riwayat yang dhaif. Allah taala alam bisawab, dan ini adalah pendapat yang sahih. Ya, karena memang khitan itu adalah salah satu di antara syariat dan kebiasaan juga yang dilakukan oleh bangsa Arab. Ya, bagaimana kita bisa katakan seperti itu, karena khitan ini sudah ada semenjak di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun riwayat tentang lahirnya Nabi SAW dan sudah dikhitan ini juga tidak didukung dengan riwayat yang sahih, karena lemahnya para perawi-perawi yang meriwayatkan tentang hadis tersebut. Allahu taala a'lam bisawab. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ya,
ternyata nama Muhammad ini sebenarnya sudah dikenal, ya, meskipun nama ini adalah nama asing di kalangan bangsa Arab, tapi ternyata nama Muhammad ini juga ada yang mempopulerkan, ada yang telah memakainya sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama Muhammad oleh kakeknya tercinta. Ya, maka ini adalah bagian dari bantahan kepada ya orang-orang orientalis pula secara tidak langsung, karena di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama di kalangan para orientalis itu ada yang mempercayai bahwasanya Muhammad ini adalah bukan nama asli dari baginda kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani bahkan mereka pun menyitir nukilan-nukilan dan riwayat-riwayat yang pada hakikatnya riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Ya, di mana di situ disebutkan bahwasanya nama asli dari Nabi kita itu adalah Kusam. Ya, Kusam. Dan subhanallah ya, ternyata mereka pun punya dalih. Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Kamil Ibnu Addi bahwasanya nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Kusam. Ya, tapi alangkah alangkah buruknya prasangka mereka. Ternyata riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Addi dalam Al-Kalim kitabnya ini, ternyata ini adalah riwayat yang dhaif dan tidak bisa kita jadikan sebagai hujah atau landasan dalam kita mengambil sebuah kesimpulan hukum.